Gadis desa nekat menikah dengan ODGJ, tapi ternyata dia pemilik mobil sport termewah. Apa yang akan terjadi saat rahasia masa lalunya terungkap? Namanya Salsabila, gadis sederhana dari sebuah desa kecil di pinggiran Klaten, Jawa Tengah. Usianya 21 tahun, hidup bersama ibunya yang sakit-sakitan, dan setiap hari ia berjualan gorengan di depan SD demi mencukupi kebutuhan hidup. Mengapa hidup Salsabila selalu terasa berat? Ayahnya meninggal sejak ia SMP. Ibunya hanya bisa terbaring lemah karena sakit ginjal. Salsabila putus sekolah demi merawat ibunya. Ia sering berdoa, bukan minta kaya, hanya minta kuat. Siapa pria ODGJ yang mengubah hidupnya? Warga desa memanggilnya orang gila terminal. Tak ada yang tahu namanya. Ia sering duduk di bawah pohon trembesi dekat pasar, mengenakan baju sobek, rambut kusut, dan tatapan kosong. Kadang tertawa sendiri, kadang menangis tanpa sebab. Mengapa Salsabila tidak takut padanya? Karena suatu hari, ketika Salsabila hampir jatuh pingsan karena kelelahan, pria itu justru yang pertama menolongnya. Dengan suara pelan dan gemetar, ia berkata, Jangan jatuh, nanti sakit." Sejak hari itu, Salsabila mulai memperhatikan. Di balik penampilannya yang kacau, pria itu tak pernah mengganggu siapapun. Bahkan sering membantu mengangkat barang pedagang tanpa diminta. Apa yang membuat hati Salsabila mulai tersentuh? Suatu sore, Salsabila melihat pria itu duduk sambil menggambar di tanah menggunakan ranting. Bukan gambar sembarangan. Ia menggambar mobil sport yang sangat detail. Perspektifnya rapi. Proporsinya sempurna. Seperti orang yang terbiasa melihat mobil mahal dari dekat. Salsabila bertanya pelan, "Mas bisa gambar mobil sebagus itu dari mana?" Pria itu terdiam lama, lalu menjawab lirih, "Aku lupa, tapi rasanya pernah punya." Apa yang mulai tumbuh di hati Salsabila bukan kasihan, bukan iba, melainkan rasa penasaran dan empati yang dalam. Ia mulai membawakan makanan setiap hari, duduk menemani, mendengarkan ocehan yang tak selalu masuk akal. Hingga suatu hari, pria itu berkata kalimat yang membuat jantungnya bergetar. "Kalau aku sudah sembuh, kamu jangan pergi." Apa yang Salsabila putuskan dalam hatinya? Di bawah pohon trembesi itu, dengan angin desa yang sunyi dan mata pria itu yang penuh luka, Salsabila berbisik pada dirinya sendiri. "Kalau dunia sudah membuangmu, biarlah aku yang memilih tetap tinggal." Dan sejak hari itu, takdir besar mulai bergerak pelan, tanpa ada satupun yang tahu bahwa pria ODGJ itu menyimpan masa lalu yang akan mengguncang seluruh desa. Pagi itu, pasar desa mendadak gempar. Salsabila berdiri di depan rumahnya dengan jantung berdebar. Di depannya, pria yang selama ini dikenal warga sebagai ODGJ itu berdiri kikuk. Bajunya masih lusuh, celananya penuh tambalan, rambutnya masih tak beraturan. Namun ada satu hal yang berbeda hari ini. Tatapannya lebih tenang, lebih fokus. "Bill, aku mau ngomong," katanya pelan. Salsabila menelan ludah. "Ngomong apa, Mas?" Pria itu menggaruk kepalanya, lalu tiba-tiba menatap mata Salsabila dengan sangat serius. "Aku nggak punya siapa-siapa. Dunia ini kosong. Tapi kalau kamu di dekatku, aku nggak takut." Kalimat itu sederhana, tapi cukup membuat hati Salsabila bergetar hebat. Tak jauh dari situ, beberapa ibu-ibu mulai berbisik. "Itu Salsabila ngapain sama orang gila itu? Kasihan ibunya kalau benar anaknya dekat-dekat sama dia. Jangan-jangan kena pelet." Salsabila mendengar semua bisikan itu. Tapi hari itu, entah kenapa, hatinya terasa jauh lebih kuat dari biasanya. 3 hari kemudian, keputusan besar itu benar-benar diucapkan. Di ruang tamu rumah sederhana mereka, Salsabila duduk berhadapan dengan ibunya yang terbaring lemah. Dengan suara gemetar namun mantap, ia berkata, "Bunda Salsabila mau menikah." Ibunya terdiam. "Dengan siapa, Nduk?" Salsabila menunduk. "Dengan Mas itu." Udara seakan berhenti. Mata sang ibu membesar. "Yang sering duduk di terminal itu?" "Iya, Bu." Tangis pecah. "Kamu sadar nggak yang kamu ucapkan? Dia nggak jelas asal-usulnya, Nduk. Masa depanmu bagaimana?" Salsabila menggenggam tangan ibunya. Hangat, lembut, penuh tekad. Justru karena nggak ada yang mau peduli sama dia, Salsabila nggak tega ninggalin. "Dia bukan jahat, Bu. Dia cuman tersesat." Berita itu menyebar lebih cepat dari angin. Satu desa heboh. Pak RT datang. "Kamu yakin, Salsabila? Ini bukan main-main." Bu RW ikut bicara. "Nanti kamu menyesal, hidupmu bisa hancur." Bahkan sahabat kecilnya sendiri berkata, "Bill, kamu cantik, kamu masih muda. Kenapa pilih jalan sesulit ini?"
Namun jawaban Salsabila tetap sama. Aku nggak menikah karena kasihan. Aku menikah karena hatiku yakin. Di sisi lain, pria itu hanya duduk di bawah pohon trembesi. Tak tahu apa yang sedang diperdebatkan semua orang. Ia hanya memegang sepotong ranting, menggambar mobil-mobil mewah di tanah. Lagi dan lagi. Seolah ada potongan hidup yang berusaha keluar dari kepalanya. Malam itu, untuk pertama kalinya, mimpi buruk datang. Ia terbangun sambil berkeringat. Napasnya memburu. Dalam kepalanya terlintas bayangan lampu mobil, suara benturan keras, darah, teriakan, dan sebuah nama yang terus bergaung. Arka, Tuan Arka. Ia memegangi kepalanya sambil gemetar. Arka, siapa Arka? Sementara itu, Salsabila di rumahnya menatap langit-langit dengan hati penuh doa. Ia tak tahu bahwa pria yang akan ia nikahi itu bukan orang biasa, dan tak lama lagi masa lalu itu akan mulai membuka tabirnya sedikit demi sedikit. Malam itu, Salsabila tidur dengan hati berat. Pikiran tentang pria yang akan menjadi suaminya terus berputar. Ia tahu semua orang desa menentangnya. Namun hatinya tetap tegas, yakin bahwa ada sesuatu di balik tatapan kosong pria itu. Sesuatu yang membuatnya berbeda dari orang lain. Sementara itu, di bawah pohon trembesi, pria itu tidak bisa tidur. Matanya terpejam, namun wajahnya menegang. Sekali lagi, mimpi itu datang. Lampu-lampu mobil sport berkilat di jalan tol, suara rem keras, kaca pecah, dan teriakan yang menusuk telinga. Dan di antara semua itu, nama yang terus bergema. Arka, Arka. Ia menjerit di dalam mimpi, namun tak ada suara yang keluar. Badannya berkeringat dingin. Ia membuka mata, dan di sudut tanah tempat ia biasanya menggambar, terdapat sketsa mobil mewah yang berbeda dari biasanya. Lebih rapi, lebih nyata, seolah tangan yang sedang menggambar itu bukan tangan seorang ODGJ. Pagi berikutnya, Salsabila datang membawakan sarapan. Melihat pria itu duduk termenung di atas tanah, ia ragu. Namun naluri membuatnya duduk di sampingnya. Aku bermimpi lagi. Pria itu menggumam pelan, suaranya nyaris tak terdengar. Bermimpi apa, Mas? Salsabila bertanya dengan lembut. Ia menghela napas panjang, menatap tangan yang menggenggam sepotong ranting. Mobil dan nama Arka. Salsabila memandangnya bingung, tapi ada sesuatu dalam matanya yang membuatnya tetap tenang. Siapa Arka, Mas? Ia menutup mata dan menggigit bibir, berusaha mengingat sesuatu yang samar. Tapi ingatannya seperti tertutup kabut tebal. Aku nggak tahu, tapi rasanya penting. Sangat penting. Hari-hari berikutnya, desa mulai memperhatikan hal aneh. Pria itu sesekali menatap langit seolah menunggu sesuatu, terkadang berbicara sendiri dengan nama Arka. Bahkan ada pedagang yang melihatnya mengeluarkan dompet lusuh dari saku baju sobeknya. Anehnya, di dalamnya ada kartu nama mewah yang tergambar samar, logo perusahaan mobil sport yang terkenal. Semua itu ia lempar lagi ke tanah dan pura-pura tidak melihatnya. Salsabila mulai merasa ada rahasia besar yang tersembunyi. Namun ia juga sadar, rahasia itu bukan untuk ditanyakan terlalu dini. Ia hanya memutuskan untuk tetap berada di sisi pria itu, tanpa rasa takut, tanpa prasangka. Di dalam hatinya, Salsabila berkata, "Aku nggak tahu siapa kamu, tapi aku akan menemanimu sampai kamu tahu sendiri." Sementara pria itu, di sudut rumah, menatap ranting yang ia gunakan untuk menggambar di tanah dan bergumam pelan, Arka, aku harus ingat." Tak ada yang tahu bahwa setiap langkah mereka berdua akan membuka tabir masa lalu yang luar biasa. Masa lalu seorang pemilik perusahaan mobil sport terbesar, yang kini menjadi ODGJ karena kecelakaan yang merenggut ingatannya. Dan Salsabila, tanpa sadar, tengah menapaki jalan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Beberapa minggu berlalu sejak Salsabila memutuskan untuk tetap tinggal di sisi pria ODGJ itu. Desa mulai terbiasa melihat mereka bersama. Namun bisikan-bisikan tak henti-hentinya terdengar. Warga mulai curiga karena pria itu sering melakukan hal-hal aneh. Menatap kosong ke arah jalan tol, menulis angka dan nama di tanah. Bahkan kadang berbicara sendiri tentang mobil-mobil mewah yang tak pernah mereka lihat. Suatu sore, saat matahari mulai turun, Salsabila menuntunnya ke pasar.
Mereka membeli beberapa bahan untuk memasak. Pria itu tersandung dan kantongnya robek. Semua orang terkejut saat isi kantongnya berceceran di tanah, dompet lusuh, kertas-kertas coretan angka, dan sketsa mobil sport yang sangat rinci. Seorang pedagang tua berteriak, Itu bukan gambar sembarangan. Anak muda sekarang nggak bisa bikin begini kalau nggak sekolah tinggi. Salsabila menunduk cepat, memungut kertas itu sebelum warga lain melihat. Tapi matanya tetap penasaran. Setiap detail dalam sketsa itu menunjukkan profesionalisme, perspektif yang sempurna, bayangan, bahkan logo perusahaan yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang benar-benar mengerti mobil sport. Malamnya di rumahnya, Salsabila menatap pria itu dengan lembut. Mas, aku tahu ini mungkin terdengar aneh. Tapi sepertinya Mas pernah punya kehidupan lain, yang jauh berbeda dari sekarang. Pria itu menatapnya dengan mata kosong, kemudian gemetar. Ia menutup wajahnya dengan tangan. Aku ingin mengingat, tapi rasanya sakit. Semuanya sakit. Ada suara mobil, ada lampu, darah, dan nama itu, Arka. Salsabila meraih tangannya, menggenggam erat. Kita akan melewati ini bersama. Aku nggak akan pergi, apapun yang terjadi. Namun keanehan tidak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, seorang pria misterius datang ke desa, mengenakan jas rapi dan mobil mewah parkir di pinggir jalan. Ia bertanya kepada warga tentang Tuan Arka. Warga desa mulai panik. Siapa yang dimaksud? Dan mengapa mereka mencari pria ODGJ itu? Di malam berikutnya, pria ODGJ itu duduk termenung di bawah pohon trembesi. Tangannya memegang ranting yang biasa ia gunakan untuk menggambar mobil. Mata kosongnya kini berkilat dengan ketakutan dan kebingungan. Siapa aku sebenarnya? Gumamnya napas tersengal. Salsabila duduk di sampingnya. Kita akan tahu bersama, Mas. Aku percaya jawaban itu ada di depan mata kita. Malam itu, bintang-bintang bersinar, seolah memberi sinyal bahwa masa lalu yang hilang akan segera terkuak. Dan Salsabila menyadari, kisah cinta mereka bukan hanya soal hati, tapi juga tentang kebenaran yang selama ini tersembunyi, yang bisa mengubah seluruh hidup mereka selamanya. Matahari baru saja naik ketika desa digemparkan oleh suara mesin mobil mewah yang melengking di jalan desa sempit. Semua warga menatap dengan terheran-heran. Di belakang setir, seorang pria berpakaian jas hitam, rapi, dengan mata tajam seperti elang, menatap rumah-rumah dengan serius. Ia menepikan mobil mewahnya di dekat warung. Tanpa ragu, ia bertanya kepada warga, "Apakah Tuan Arka tinggal di sini?" Warga desa terpana, "Tuan Arka gak di sini? Maksudmu si ODGJ di pohon trembesi?" Pria itu menatap tajam lalu mengangguk. "Ya, dia. Jangan ada yang mengganggu." Di sisi lain desa, Salsabila sedang menyiapkan sarapan untuk pria ODGJ itu. Ia mendengar suara mobil mewah dan instingnya mengatakan bahwa hari ini akan ada sesuatu yang berbeda. Ia menatap pria itu dengan ragu, namun tanpa berkata apa-apa. Pria ODGJ itu, yang biasa diam, kini tampak tegang. Tubuhnya gemetar. Tangan yang biasanya menggambar di tanah kini mengepal. "Mereka datang, Arka," gumamnya dengan suara serak. Salsabila menatapnya, hatinya tercekat. "Mas, apa maksudnya? Siapa Arka?" Ia menunduk mata berkaca-kaca. Aku bukan ini, aku Tuan Arka." Salsabila terdiam. Dunia yang ia kenal selama ini runtuh seketika. Pria yang ia cintai, yang dianggapnya ODGJ biasa, ternyata memiliki identitas yang jauh lebih rumit dari yang pernah ia bayangkan. Beberapa menit kemudian, pria berpakaian jas itu mendekat. Dari mobilnya, ia mengeluarkan dokumen-dokumen penting, termasuk foto-foto perusahaan mobil sport terbesar di Indonesia. Semua logo, semua mobil mewah, semuanya mengarah pada nama yang sama, Tuan Arka. Pria ODGJ itu menatap foto-foto itu, wajahnya pucat. "Ini Deni aku," bisiknya. Salsabila menahan air mata. Ia ingin bertanya lebih banyak, tapi melihat pria itu terguncang membuatnya hanya bisa menggenggam tangannya erat. "Mas, aku di sini, aku nggak akan pergi." Orang misterius itu menatap mereka berdua, ekspresinya serius tapi tidak bermusuhan. "Kita harus segera membawa dia pulang. Sebelum ada yang tahu," katanya pelan, seperti berbicara kepada dirinya sendiri. Malam itu, Salsabila duduk di samping pria yang kini mulai menyadari identitasnya.
Hatinya campur aduk. Takut, penasaran, dan juga bangga. Siapa aku sebenarnya, Mas? Bisiknya sambil menatap langit gelap. Pria itu hanya menghela napas panjang. Masih banyak yang harus aku ingat. Dan aku takut jika aku mengingat semuanya. Semuanya akan berubah, termasuk aku dan kamu. Di luar rumah, suara mobil mewah yang berhenti di tepi jalan terdengar semakin dekat. Salsabila sadar satu hal. Hidupnya dan cinta yang ia rasakan baru saja memasuki babak paling berbahaya. Kalau mau, aku bisa lanjut episode 6. Pulangnya Tuan Arka menguak identitas yang hilang. Pagi itu, desa masih diselimuti kabut tipis. Namun, ketenangan segera pecah ketika mobil mewah yang kemarin muncul kembali parkir di depan rumah Salsabila. Kali ini, seorang pria berjas rapi turun dari mobil, diikuti 2 asisten berpakaian formal. Mereka membawa koper besar berisi dokumen, pakaian mewah, dan barang-barang lain yang tampak penting. Pria ODGJ itu duduk di teras rumah. Wajahnya pucat, pandangan kosong, dan tangan gemetar menahan sesuatu yang ingin keluar dari ingatannya. Salsabila mendekat dan menggenggam tangannya lembut. Mas, mereka bukan musuh. Mereka hanya ingin membawamu pulang. Pria itu menatapnya, suara gemetar. Pulang, tapi rumahku di mana? Pria berjas itu melangkah maju, menatap langsung pria ODGJ. Tuan Arka, ini rumahmu. Semua yang dulu hilang, perusahaanmu, mobil-mobilmu, semuanya masih menunggumu. Kami hanya ingin membantumu kembali. Salsabila merasa jantungnya tercekat. Ia tahu momen ini akan datang, tapi hatinya belum siap melepaskan pria yang selama ini ia cintai sebagai Salsabila mengenalnya. Pria sederhana, yang penuh luka, bukan Tuan Arka, pemilik perusahaan mobil sport terbesar di Indonesia. Mas, aku nggak peduli siapa namamu, atau apa yang pernah kau miliki. Aku hanya ingin kau tetap bersamaku, bisik Salsabila sambil menatap mata pria itu penuh haru. Namun pria ODGJ itu menggeleng, pandangan kosongnya berubah menjadi campuran ketakutan dan kebingungan. Salsabila, aku takut. Kalau aku mengingat semuanya, aku bisa jadi orang lain. Bukan aku yang kau kenal. Orang berjas itu membuka koper, mengeluarkan pakaian bersih, setelan jas elegan, dan beberapa foto lama. Foto-foto itu menunjukkan pria itu dengan pakaian rapi, tersenyum di depan mobil sport mewah. Seketika, kilasan ingatan mulai muncul. Lampu merah di jalan tol, suara rem, kaca pecah, darah, dan rasa sakit yang mengerikan. Ia terhuyung mundur, tangan menahan kepala. Tidak, bukan aku, bukan ini, bukan aku. Salsabila menahan air mata. Ia tahu, inilah titik krusial. Jika ingatannya kembali sepenuhnya, ia mungkin bukan lagi pria yang ia kenal. Tapi ia tetap memegang tangannya. Mas, aku tetap di sini. Aku nggak akan pergi. Siapapun dirimu, aku tetap mencintaimu. Asisten orang berjas itu menatap Salsabila dan tersenyum tipis, seolah memberi pengertian. Cinta yang tulus bisa menjadi jangkar di tengah badai identitas. Malamnya Salsabila duduk di samping pria itu, memegang tangannya erat. Di luar, lampu mobil mewah memantul di tanah basah, seolah memberi tanda bahwa masa lalu mulai menuntut haknya. Pria itu berbisik pelan, hampir tidak terdengar. Salsabila, jika aku kembali menjadi Tuan Arka, apakah kau tetap mau bersamaku? Salsabila menatapnya, air mata menetes. Siapapun kau, apapun yang kau ingat, hatiku memilihmu, Mas. Aku tidak akan pergi. Di langit malam, bintang-bintang seakan ikut menyaksikan janji itu. Dan untuk pertama kalinya, pria ODGJ itu merasa hangat. Sebuah rasa yang ia lupakan bertahun-tahun. Rasa aman dan dicintai. Pagi itu, matahari menyinari desa dengan lembut. Salsabila masih duduk di samping pria ODGJ itu, yang kini terlihat pucat dan lesu. Malam sebelumnya, setelah melihat koper dan foto-foto masa lalunya, ia tidak bisa tidur. Setiap kali menutup mata, kilasan ingatan muncul. Lampu mobil, suara rem keras, mobil sport berwarna merah metalik, dan sosok orang asing yang menatapnya dengan wajah serius. Aku ingat sedikit, gumamnya, suaranya serak. Salsabila menggenggam tangannya erat, menatap mata pria itu. Mas, apa yang kau ingat? Ia menarik napas panjang.
Ada mobil merah, suara rem, dan seseorang yang memanggilku Arka, tapi aku takut. Salsabila menenangkan dirinya. Tak apa, Mas, aku di sini. Kau tidak sendirian. Namun ingatan itu cukup untuk membuatnya bertingkah berbeda. Ia tiba-tiba berdiri dan menatap ke arah jalan desa, seolah menunggu sesuatu. Mobil, aku harus pergi, ada sesuatu yang menunggu aku, katanya pelan. Salsabila meraih tangannya lagi. Tidak sekarang, Mas. Kita di desa, jauh dari dunia yang kau kenal. Kita bisa perlahan-lahan. Aku ingin kau tetap di sini. Pria itu menunduk, mata berkaca-kaca. Aku takut. Kalau aku kembali, aku akan menjadi orang lain. Bukan pria yang kau cintai sekarang. Beberapa warga yang melihat dari jauh mulai bertanya-tanya. Ada yang merasa curiga, ada yang ingin tahu, tapi tidak ada yang berani mendekat. Desa ini mulai dipenuhi bisik-bisik tentang orang gila terminal yang tiba-tiba menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi seseorang yang bukan lagi mereka kenal. Malam harinya, ia duduk di bawah pohon trembesi, memegang ranting yang biasa ia gunakan untuk menggambar. Kali ini, sketsa mobil sport muncul lagi. Lebih jelas, lebih rinci dari sebelumnya. Salsabila duduk di sampingnya, memandang sketsa itu. Mas, kau benar-benar pernah memiliki dunia ini, ya? Ia menelan ludah, menatap langit malam. Dulu, dunia itu milikku. Tapi sekarang, aku takut. Takut kehilanganmu. Takut kehilangan diriku sendiri. Salsabila menghela napas, merasakan beratnya dilema cinta dan identitas. Ia tahu suatu hari ia harus menghadapi kenyataan bahwa pria yang ia cintai bukan lagi sosok sederhana yang ia kenal, tapi Tuan Arka, pemilik perusahaan mobil sport terbesar. Di luar rumah, lampu mobil mewah yang pernah muncul di desa memantul samar di kejauhan, seolah memberi tanda bahwa masa lalu tak akan tinggal diam. Dan Salsabila menyadari satu hal, cinta mereka akan diuji lebih berat dari yang ia bayangkan. Pria itu menunduk, membisikkan satu kata dengan suara serak, Arka, aku harus mengingat, tapi aku takut. Salsabila hanya menggenggam tangannya lebih erat, berbisik pelan, aku tetap di sini, Mas. Siapapun dirimu, apapun yang kau ingat, aku tetap memilihmu. Malam itu udara desa terasa hening. Bintang-bintang bersinar terang, seolah menyaksikan perjuangan cinta dan identitas yang baru saja dimulai. Beberapa hari setelah malam di bawah pohon trembesi, sesuatu mulai berubah. Pria ODGJ itu, yang kini mulai menyebut dirinya setengah sadar sebagai Arka, terlihat lebih tegas dalam bertingkah. Ia duduk di teras, menatap sketsa mobil-mobil mewah di tanah dengan mata berbinar, penuh fokus. Tangan yang dulu gemetar kini menggambar dengan presisi. Salsabila menatapnya dari dekat, jantungnya berdebar. Mas, atau Arka, apa yang kau rasakan sekarang? Arka menatapnya dalam-dalam, seolah berjuang melawan dirinya sendiri. Aku ingat beberapa hal. Perusahaan, mobil, kontrak. Tapi rasanya seperti, bukan aku. Aku takut, Salsabila. Salsabila menggenggam tangannya erat. Masih ada aku di sini. Kau tetap sama, walaupun ingatanmu kembali. Aku tidak akan pergi. Namun ingatan itu tidak datang sendirian. Kilasan masa lalu membuatnya gelisah. Suara telepon yang terus berdering di kantornya dulu, rapat penting, hingga wajah asisten dan pengacara yang familiar namun asing bagi tubuh, yang kini ia kenal sebagai ODJJ, semua bercampur. Suatu sore Arka berdiri mendadak, pandangan kosongnya menatap ke jalan desa. Kita harus pergi. Mereka menunggu. Aku punya tanggung jawab. Gumamnya. Suara gemetar. Salsabila menahan lengan Arka. Tidak sekarang, Mas. Kau baru mulai mengingat. Kau butuh waktu. Kita bisa perlahan-lahan. Arka menarik napas panjang, menunduk. Kilasan ingatan membuatnya bingung. Antara identitas lamanya dan sosok yang ia jalani saat ini. Ia memejamkan mata, dan seketika teringat momen sebelum kecelakaan. Lampu mobil yang menyilaukan, benturan keras, suara sirin, dan satu nama yang terus bergema. Salsabila. Kejutan muncul ketika seorang warga desa menemukan dokumen yang tercecer dari koper Arka beberapa hari lalu.
Dokumen itu berisi kontrak bisnis dan tanda tangan resmi dengan logo perusahaan mobil sport ternama. Desas-desus di desa mulai merebak. Apakah pria yang mereka kenal sebagai ODJJ itu benar-benar orang kaya dan penting? Salsabila merasakan tekanan dari semua sisi. Warga yang mulai menatap mereka dengan pandangan berbeda. Arka yang terguncang antara masa lalu dan masa kini. Dan hatinya sendiri yang mulai terombang-ambing antara cinta dan kenyataan yang luar biasa. Malam itu, Arka duduk sendiri di bawah pohon trembesi, memegang sketsa mobilnya. Suara hatinya berbisik, "Aku harus kembali. Tapi aku takut kehilangan dia. Aku takut kehilangan diriku sendiri." Salsabila duduk di sampingnya, meletakkan kepalanya di bahu Arka. Siapapun kau, siapapun dirimu, aku tetap di sini. Kita akan melewati ini bersama." Bintang-bintang di langit desa bersinar terang malam itu, seakan memberi harapan bahwa cinta mereka bisa menjadi jangkar di tengah badai identitas yang tengah bergemuruh. Pagi itu, udara desa terasa berbeda. Suara mobil mewah kembali terdengar, kali ini lebih banyak. 2 mobil hitam berderet di depan rumah Salsabila, menimbulkan ketegangan di antara warga. Dari dalam, keluar beberapa pria dan wanita berpakaian rapi, wajah serius, tampak profesional dan berwibawa. Salsabila berdiri di teras, memegang tangan Arka yang masih gemetar. "Mereka siapa, Mas?" bisiknya. Arka menatap mereka. Matanya melebar. Kilatan ingatan muncul di wajahnya. "Mereka dari dunia lama, tempatku, bekerja, perusahaan, semobil." Suaranya hampir tak terdengar. Salah seorang pria berpakaian jas melangkah maju. "Tuan Arka, kami datang untuk membawamu kembali. Banyak hal yang harus ditangani. Perusahaan, kontrak, proyek baru, semua tertunda karena kecelakaanmu." Salsabila merasa dadanya sesak. Suara itu terdengar dingin dan resmi, jauh berbeda dari pria yang ia kenal. Lelaki sederhana, yang gemar duduk di bawah pohon trembesi, tersenyum lirih, dan kadang bingung dengan dunia sekitar. Arka memejamkan mata, kepalanya menunduk. Aku tidak siap. Aku takut. Jika aku kembali, aku bukan lagi orang yang Salsabila kenal." Salsabila melangkah maju, menatap mata Arka. "Mas, dengarkan hatimu. Siapapun dirimu, apapun yang terjadi, aku tetap di sini. Jangan biarkan dunia lain merenggut kita." Orang-orang dari dunia Arka menatap Salsabila dengan dingin. "Tuan Arka, wanita ini tidak relevan. Kami hanya ingin memastikan Anda kembali ke posisi semestinya." Salsabila menghela napas, menahan emosi yang hampir meledak. "Aku tidak peduli seberapa penting masa lalu Anda. Hati Arka ada di sini, bersamaku. Dan aku tidak akan membiarkan siapapun mengambilnya dariku." Arka menatap Salsabila, air matanya menetes. "Salsabila, aku takut. Aku takut jika aku kembali sepenuhnya, aku mungkin kehilanganmu." Salsabila menggenggam tangannya lebih erat. "Mas, aku tidak peduli masa lalumu, atau siapapun yang datang. Aku tetap memilihmu, sekarang, dan selamanya." Seketika, kilasan ingatan kembali muncul. Rapat bisnis, mobil mewah berderet, dokumen-dokumen penting, dan wajah-wajah orang yang menuntutnya untuk kembali. Arka jatuh terduduk, menahan kepala. "Ini semua, aku harus kembali. Tapi aku tidak ingin kehilanganmu. Aku tidak ingin kehilangan diriku sendiri." Orang-orang dari dunia lama Arka berdiskusi cepat. Rencana mereka jelas. Membawa Arka pulang ke kota, mengurus perusahaan, mengembalikan identitasnya sepenuhnya. Namun mereka belum mengerti satu hal. Ada ikatan lain yang lebih kuat dari uang dan status, cinta yang tulus dan tak tergoyahkan. Malam itu Salsabila duduk di samping Arka. "Kita akan melewati ini, Mas. Bersama, kita bisa hadapi semuanya." Arka menggenggam tangannya. Bisikan lembutnya terdengar di antara hembusan angin malam. "Salsabila, terima kasih. Kau memberiku keberanian. Aku takut, tapi kau ada di sini." Bintang-bintang malam itu seakan bersinar lebih terang, menandai awal babak baru, konfrontasi cinta dengan masa lalu yang menuntut haknya. Pagi itu, desa tegang. 2 mobil mewah parkir di depan rumah Salsabila menghalangi jalan. Para asisten sibuk membawa koper dan dokumen untuk membawa Arka kembali ke kota. Arka duduk di teras, tangan gemetar memegang ranting, wajah pucat.
Salsabila menggenggam tangannya erat. Mas, kau tidak harus pergi jika hati tidak mau, ucapnya lembut. Pria senior dari dunia Arka menatap Salsabila dingin. Tuan Arka harus kembali. Semua proyek tertunda, kontrak menunggu. Arka menunduk, napas tersengal. Aku takut kehilanganmu dan diriku sendiri. Salsabila menatapnya penuh kasih. Siapapun kau dulu, aku peduli kau sekarang. Kita bisa hadapi dunia itu bersama. Arka menggenggam tangan Salsabila lebih erat. Kalau aku memilihmu, aku harus meninggalkan semua, dan aku takut gagal. Pria senior mengangguk, menyadari keputusan Arka bukan soal bisnis saja, tapi hati. Mau dunia atau cinta, keputusan ada di tangan Anda. Malamnya, Arka duduk di bawah pohon trembesi, Salsabila bersandar di bahunya. Salsabila, aku ingin kau tahu. Aku mencintaimu, tapi bagaimana meninggalkan semua itu? Salsabila menepuk tangannya lembut. Kalau hati kita bersama, kita bisa hadapi apapun. Dunia bisa menunggu, tapi cinta tidak. Bintang-bintang malam bersinar, menandai babak selanjutnya. Cinta atau masa lalu gemerlap. Malam itu, desa sunyi. Lampu-lampu rumah berkelip samar, dan hanya suara angin yang terdengar. Arka duduk di teras, wajahnya tertunduk, tangan menggenggam ranting yang biasa ia gunakan untuk menggambar mobil. Di sampingnya, Salsabila menatapnya dengan penuh kasih, menunggu keputusan yang akan mengubah hidup mereka berdua. Orang-orang dari dunia Arka menunggu di mobil mewah di depan rumah. Mereka membawa dokumen, koper, dan rencana yang jelas. Arka harus kembali ke kota, mengurus perusahaan, menandatangani kontrak, dan mengambil kembali posisinya sebagai pemilik perusahaan mobil sport terbesar. Arka menatap bintang-bintang di langit, pikirannya kacau. Di satu sisi ada dunia masa lalunya. Kekayaan, kekuasaan, tanggung jawab besar. Di sisi lain ada Salsabila, cinta sejatinya, wanita sederhana yang menemaninya saat ia tak berdaya, yang menerima dirinya apa adanya. Salsabila meraih tangannya, menggenggam erat. Mas, apapun yang kau pilih, aku tetap di sini. Tapi hatimu harus memilih. Arka menutup mata, menghela napas panjang. Kilasan ingatan kembali. Lampu mobil, benturan keras, kontrak, dan wajah-wajah orang yang menuntutnya kembali. Hatinya bergejolak. Ia takut kehilangan Salsabila, tapi juga takut menolak dunia yang selama ini menjadi bagian hidupnya. Akhirnya, dengan suara gemetar namun tegas, ia membuka mata. Salsabila, aku memilihmu, bukan dunia itu, bukan kekayaan, bukan masa lalu. Aku memilih kita. Salsabila tersenyum, air matanya menetes. Mas, iku janji mo kita akan melewati semuanya bersama. Pria senior dari dunia Arka menatapnya dengan serius, lalu mengangguk. Baik, Tuan Arka. Jika itu keputusan Anda, kami menghormatinya. Tapi ingat, dunia itu tetap menunggu. Arka memeluk Salsabila erat, merasakan hangat dan aman yang selama ini ia lupakan. Untuk pertama kali dalam bertahun-tahun, ia merasa utuh. Dunia boleh menunggu, tapi cinta mereka kini menjadi jangkar yang tak tergoyahkan. Malam itu, bintang-bintang bersinar lebih terang dari biasanya. Desa yang sederhana menjadi saksi bahwa cinta sejati bisa menaklukkan masa lalu, kekuasaan, dan ketakutan terdalam. Pagi itu, matahari menyinari desa dengan hangat. Arka berjalan perlahan di antara rumah-rumah sederhana, mengenakan baju bersih yang diberikan Salsabila. Ia mencoba membaur dengan warga, tapi setiap langkah terasa aneh. Tangan yang biasa memegang dokumen dan pena kini harus belajar memegang cangkul dan membawa air. Salsabila tersenyum sambil menunjuk ke kebun. Mas, ayo bantu aku menanam sayur. Ini sederhana, tapi hati kita akan senang melihatnya tumbuh. Arka mengangguk, ragu-ragu, lalu mengikuti Salsabila. Tangannya canggung, tapi hati kecilnya merasa damai. Ia tersadar bahwa dunia sederhana ini membawa ketenangan yang selama ini hilang, namun tak lama, kilasan masa lalunya muncul. Ia melihat bayangan mobil sport merah metalik di bawah sinar matahari. Suara klakson dan derap kaki orang di kantor terdengar samar di kepalanya. Arka menutup mata, napasnya tersengal. Salsabila merasakan kegelisahannya. Ia menepuk bahu Arka lembut. Mas, kau tidak perlu takut. Aku di sini. Dunia itu bisa menunggu. Arka menatapnya, air mata menetes di pipinya. Dulu, semua itu adalah hidupku.
Tapi sekarang, aku ingin hidup ini, hidup sederhana denganmu. Warga desa mulai memperhatikan. Awalnya mereka ragu, masih menganggap Arka sebagai ODGJ. Tapi melihatnya bekerja keras di kebun, membantu membawa air, dan tersenyum pada anak-anak yang bermain di sawah, mereka perlahan menerima. Bahkan Pak RT datang dan menepuk bahu Arka. Kalau kau mau tinggal di sini, kerja keras dan hormati desa, kau diterima, nak. Malamnya Arka duduk di teras rumah dengan Salsabila di sisinya. Aku masih ingat beberapa hal. Dokumen, mobil, kantor. Tapi hatiku memilihmu, bisiknya. Salsabila tersenyum, menundukkan kepala di bahunya. Dan aku akan selalu di sini, Mas. Kita hadapi semuanya bersama, apapun yang terjadi. Di langit malam, bintang-bintang bersinar lembut. Untuk pertama kali sejak kecelakaan, Arka merasa damai. Dunia sederhana ini, cinta Salsabila, dan ketenangan yang ia rasakan, ini adalah rumah baru bagi hati yang selama ini tersesat. Suasana desa yang damai mulai terguncang ketika sebuah mobil mewah berhenti di dekat rumah Salsabila. Seorang pria berpakaian rapi keluar sambil membawa ponsel dan dokumen penting. Nada serius di wajahnya membuat warga desa yang melihat dari jauh merasa cemas. Di rumah, Arka sedang duduk di teras, memegang ranting untuk menggambar mobil di tanah. Tiba-tiba ponselnya bergetar, nomor asing dari kota. Instingnya langsung tegang. Ia menatap Salsabila, wajahnya pucat. Mereka dari dunia lama. Mereka ingin aku kembali, gumamnya. Salsabila menenangkan tangannya yang gemetar. Kau tidak harus menjawab sekarang. Aku di sini, Mas. Kita bisa pikirkan bersama. Namun telepon terus berdering, dan pesan masuk bertubi-tubi. Pengingat kontrak, rapat mendesak, investor yang menuntut jawaban. Arka menutup mata, napasnya tersengal. Semua itu membawanya ke kilasan masa lalu. Ruang kantor mewah, suara telepon yang berdering non-stop, derap kaki sekretaris, dan wajah orang-orang yang menuntutnya menjadi tuan Arka kembali. Ia menggenggam tangan Salsabila erat, menatapnya penuh takut. Salsabila, jika aku kembali ke dunia itu, aku tidak tahu apakah aku masih bisa tetap seperti sekarang, denganmu. Salsabila menundukkan kepala, air matanya jatuh. Mas, aku tidak peduli siapa kau dulu, atau apa yang menunggu di sana. Aku hanya peduli kita bisa tetap bersama. Dunia itu bisa menunggu, tapi hati kita tidak bisa diabaikan. Arka menelan ludah, menatap telepon yang terus bergetar. Hatinya bergejolak, cinta dengan Salsabila, atau tanggung jawab besar yang menuntutnya kembali. Rasa takut kehilangan wanita yang dicintainya, dan tekanan dari masa lalunya membuatnya hampir pingsan. Akhirnya, dengan napas berat, ia menutup mata dan berkata pelan, tapi tegas. Tidak, aku memilih kita. Cinta ini lebih penting daripada semua dunia itu. Aku tidak akan pergi tanpa kau di sisiku. Salsabila tersenyum, menggenggam tangannya erat. Kau membuat keputusan yang benar, Mas. Kita hadapi semuanya bersama, apapun yang terjadi. Di luar rumah, bintang-bintang malam bersinar lembut. Dunia lama boleh menunggu, tapi cinta mereka kini menjadi jangkar yang tak tergoyahkan. Arka menyadari satu hal. Keberanian untuk memilih cinta di atas kekuasaan adalah hal yang paling membebaskan hatinya. Hari-hari di desa mulai terasa hangat bagi Arka. Ia bangun pagi-pagi, membantu Salsabila memberi makan ayam, menyiram tanaman, dan menyiapkan sayur-sayuran di kebun. Tangannya yang dulu terbiasa memegang dokumen dan pena kini mulai terbiasa dengan cangkul dan ember air. Warga desa, yang awalnya ragu dan menatapnya sebagai ODJJ, mulai tersenyum melihat perubahan itu. Anak-anak berlarian di sekitarnya, menatap kagum ketika ia dengan canggung mencoba menolong memindahkan karung beras. Bahkan Pak RT datang dan menepuk bahunya. Kalau kau mau bekerja keras, hormati desa, dan tetap rendah hati, kau diterima, nak. Arka tersenyum, pertama kali dalam waktu lama, tanpa beban. Ia menatap Salsabila, hati terasa damai. Dulu aku hidup dalam dunia yang penuh tekanan dan kemewahan. Tapi damai seperti ini, rasanya lebih berharga daripada segalanya. Salsabila menepuk punggungnya tersenyum. Kita bisa bahagia di sini, Mas. Tidak ada yang perlu kita kejar selain hidup sederhana dan cinta kita. Namun,
Setiap kali ia melihat mobil sport merah metalik yang pernah dimilikinya dalam mimpi atau kilasan ingatan, ia masih merasa ada bagian dari dunia lamanya yang mencoba memanggil. Tapi kini, rasa cinta dan kedamaian bersama Salsabila lebih kuat. Malamnya, mereka duduk bersama di teras rumah. Arka menggenggam tangan Salsabila, menatap langit malam. Salsabila, aku masih ingat sebagian masa lalu. Tapi hatiku memilihmu. Aku ingin tetap di sini, hidup sederhana, denganmu. Salsabila tersenyum, menundukkan kepala di bahunya. Dan aku akan selalu ada di sini, Mas. Kita jalani hidup ini bersama, apapun yang terjadi. Bintang-bintang malam bersinar lembut. Desa yang sederhana menjadi saksi cinta mereka. Cinta yang mampu mengalahkan masa lalu, kekuasaan dan ketakutan terdalam. Ancaman dari kota muncul kembali. Desa yang sebelumnya damai tiba-tiba diguncang oleh deru mobil mewah yang menyalak di jalan sempit. 2 mobil hitam melaju pelan di depan rumah Salsabila, membuat warga berdesakan melihat dari jauh. Suara mesin dan klakson memecah ketenangan pagi yang biasa. Di rumah, Arka sedang membantu Salsabila menyiapkan sarapan. Mendengar suara itu, dadanya berdegup kencang. Ia menatap jalan, wajah pucat. Mereka dari dunia lama. Mereka datang lagi, gumamnya napas tersengal. Salsabila meraih tangannya, menenangkan. Mas, kita hadapi bersama. Aku di sini, jangan takut. 2 pria berpakaian jas keluar dari mobil, membawa koper, dokumen, dan ponsel. Mereka menatap rumah dengan serius. Lalu seorang pria senior berkata lantang, Tuan Arka, sudah saatnya Anda kembali. Perusahaan menunggu, investor menuntut, dan dunia Anda menunggu keputusan. Arka menunduk, menggenggam tangan Salsabila erat. Aku memilih tetap di sini. Tapi mereka tidak akan berhenti. Salsabila menatap mata Arka penuh keberanian. Kita hadapi bersama, Mas. Kau tidak sendirian. Dunia itu bisa menunggu, tapi cinta kita lebih penting. Pria dari dunia lama menatap Salsabila dingin. Maaf, Nona. Namun tanggung jawab Tuan Arka tidak bisa ditunda. Dia harus kembali sekarang. Arka menarik napas panjang menatap Salsabila. Salsabila, aku takut. Mereka akan mengambilku darimu, tapi hatiku tetap memilihmu. Salsabila menggenggam tangannya lebih erat, lembut. Kalau hatimu memilihku, Mas, kita bisa hadapi apapun bersama. Tidak ada dunia yang lebih penting dari cinta kita. Malamnya, Arka duduk di teras, memandang bintang-bintang, sementara suara mobil mewah terdengar samar di kejauhan. Ia menyadari bahwa meski dunia lama terus memanggil, cinta dan kehidupan sederhana di desa kini menjadi jangkar yang tak tergoyahkan bagi hatinya. Bintang-bintang malam itu seolah bersinar lebih terang, memberi harapan bahwa cinta sejati mampu menghadapi segala gangguan dan tekanan dari masa lalu. Pagi itu, desa terasa tegang. 2 mobil hitam masih terparkir di depan rumah Salsabila, dan orang-orang dari dunia lama, Arka menatap sekeliling dengan serius. Mereka membawa dokumen, koper, dan rencana untuk memaksa Arka kembali ke kota. Arka berdiri di teras, tangan gemetar memegang ranting yang biasa ia gunakan menggambar mobil. Salsabila berdiri di sisinya, wajah penuh haru. Mas, kau sudah tahu apa yang harus kau pilih, bisiknya lembut. Arka menutup mata, menghela napas panjang. Kilasan masa lalunya muncul, ruang rapat mewah, telepon berdering, kontrak yang menumpuk, dan wajah-wajah orang yang menuntutnya kembali. Tapi di sisi lain, hatinya memanggil kehidupan sederhana di desa, tawa anak-anak, aroma kebun, dan senyum Salsabila. Seorang pria senior dari dunia lama melangkah maju. Tuan Arka, keputusan harus diambil. Dunia menunggu, pilihlah sekarang. Arka menatap Salsabila, air matanya jatuh. Salsabila, aku bisa kembali ke dunia itu, menjadi Arka yang lama. Tapi hatiku tidak mau. Hatiku memilihmu, kita bersama. Salsabila tersenyum, menepuk tangannya. Kau membuat keputusan yang tepat, Mas. Kita hadapi semuanya bersama. Dunia itu boleh menunggu, tapi cinta kita tidak. Orang-orang dari dunia lama menatapnya serius, lalu mengangguk perlahan. Baik, Tuan Arka. Kalau itu keputusan Anda, kami hormati. Tapi ingat, tanggung jawab tetap menunggu. Arka menarik napas dalam, menatap desa, dan tersenyum untuk pertama kali dalam waktu lama.
Dunia itu bisa menunggu, tapi hidupku, hatiku, dan cintaku berada di sini bersamamu. Salsabila menggenggam tangannya erat. Kita akan jalani hidup ini bersama, Mas. Apapun yang terjadi, aku tetap di sini. Malam itu, desa yang sederhana menjadi saksi keputusan terbesar Arka. Cinta dan kehidupan sederhana menang atas kekuasaan, kemewahan, dan masa lalu yang menuntut. Bintang-bintang bersinar terang, seakan ikut merayakan keberanian hati manusia memilih cinta sejati. Beberapa minggu berlalu sejak Arka memutuskan memilih Salsabila dan meninggalkan dunia lamanya. Desa kini menjadi saksi kehidupan sederhana mereka. Arka belajar bercocok tanam, membantu warga, dan bahkan tersenyum tulus pada anak-anak yang bermain di sawah. Salsabila selalu di sisinya, menuntun langkahnya dengan lembut. Pagi itu, aroma tanah basah dan udara segar menyelimuti desa. Arka sedang membantu memperbaiki genting rumah tetangga yang bocor. Ia tertawa kecil saat Salsabila memanggilnya dari halaman rumah mereka. "Mas, sarapan sudah siap." Arka tersenyum, berjalan cepat ke rumah. Hati dan pikirannya terasa damai. Dunia lamanya yang mewah, mobil sport, kantor, kontrak, semua itu kini hanya bayangan yang jauh. Ia sadar, kebahagiaan sejati bukan dari harta atau status, tapi dari cinta dan ketenangan hati. Saat mereka duduk makan bersama, tiba-tiba terdengar suara mesin mobil yang tak biasa di jalan desa. Arka menatap keluar dengan waspada, tapi kali ini berbeda. Hati kecilnya tidak takut. Salsabila meraih tangannya. "Kau tidak sendiri, Mas, aku di sini." Dari balik pagar, seorang pria tua muncul membawa amplop tebal. Ia tersenyum hangat menepuk bahu Arka. "Ini, warisan dari dunia lamamu. Tapi sepertinya kau sudah memilih jalanmu sendiri. Gunakan dengan bijak, nak." Arka membuka amplop itu, menemukan dokumen dan sejumlah surat berisi aset perusahaan yang dulu ia miliki. Namun kali ini, ia tidak tergoda. Ia menatap Salsabila dan tersenyum. "Kita bisa menggunakan ini untuk desa, membantu warga, dan tetap hidup sederhana," katanya. Salsabila meneteskan air mata bahagia, tersenyum penuh cinta. "Mas, aku bangga padamu. Kau tidak hanya memilih cinta, tapi juga tetap bijaksana." Malamnya mereka duduk di teras rumah, memandang bintang. Suara jangkrik dan angin malam menemani. Arka menundukkan kepala, menyentuh tangan Salsabila. "Salsabila, hidup ini sederhana, tapi hatiku penuh. Aku tidak pernah merasa sebahagia ini." Tiba-tiba, dari arah pohon trembesi, terdengar suara tawa kecil. Arka menoleh, terkejut. Di sana, seorang anak kecil, tampak familiar, berlari mendekat sambil membawa selembar sketsa mobil yang digambar Arka dulu. "Ini buat Mas Arka," seru anak itu ceria. Arka menatap Salsabila, terdiam. Hatinya berdebar. "Sepertinya kehidupan kita penuh kejutan, ya?" Gumamnya sambil tertawa kecil. Salsabila tersenyum, menyandarkan kepala di bahunya. "Dan kita akan jalani semuanya bersama, apapun kejutan yang datang." Di langit malam, bintang-bintang bersinar terang, menandai akhir kisah mereka. Cinta sejati, ketenangan hati, dan kebahagiaan yang diraih setelah melewati badai masa lalu. Beberapa bulan berlalu sejak Arka memilih hidup sederhana bersama Salsabila. Desa yang dulu hanya menjadi tempat persembunyian kini menjadi rumah mereka. Arka sudah terbiasa dengan pekerjaan harian, bercocok tanam, membantu warga, bahkan mengajari anak-anak menggambar sketsa mobil dengan imajinasi mereka sendiri. Salsabila selalu di sisinya, menuntun langkahnya dengan sabar, memberi senyum dan dukungan tanpa syarat. Mereka sering duduk di teras rumah, memandang sawah yang luas dan merasakan angin yang membawa ketenangan. Kehidupan sederhana ini membuat Arka memahami satu hal, kebahagiaan tidak tergantung pada harta atau status, tapi pada cinta yang tulus dan ketenangan hati. Suatu sore, anak-anak desa datang membawa hasil kebun mereka untuk dibagikan. Arka ikut membantu, tertawa lepas bersama mereka. Salsabila menatapnya, hati penuh bahagia. "Mas, lihat, semua ini, hidup sederhana kita ternyata begitu penuh warna," katanya lembut. Arka tersenyum, menatap langit jingga senja. "Benar, Salsabila. Aku dulu takut kehilangan dunia lamaku. Tapi sekarang aku tahu, dunia terbaik adalah dunia yang kita ciptakan sendiri. Dunia dengan cinta, kebahagiaan, dan kebersamaan."
Malam harinya, mereka duduk di teras, tangan saling menggenggam. Suara jangkrik, angin malam, dan gemericik sungai di kejauhan menemani mereka. Arka menundukkan kepala, tersenyum. Kau mengajarkanku sesuatu yang tidak bisa diajarkan harta atau status. Keberanian memilih hati, ketulusan, dan hidup apa adanya. Salsabila menepuk tangannya lembut. Dan kau memberiku pelajaran yang sama, Mas. Cinta sejati itu tidak memandang masa lalu, kekayaan, atau ketakutan. Yang penting adalah keberanian untuk tetap bersama. Di kejauhan, bintang-bintang bersinar terang. Desa yang sederhana menjadi saksi bahwa cinta sejati mampu melewati badai masa lalu, gangguan dunia, dan ketakutan terdalam. Arka dan Salsabila menyadari satu hal. Hidup sederhana, tapi penuh cinta, adalah harta yang paling berharga. Mereka tersenyum, berpelukan di bawah langit malam. Suara angin malam seakan berbisik, menegaskan satu pesan yang abadi. Cinta sejati adalah kekuatan yang mampu mengalahkan segala badai kehidupan, dan kebahagiaan sejati lahir dari kesederhanaan hati. Dan begitu, kisah mereka berakhir dengan damai, penuh cinta, dan sedikit kejutan yang mengajarkan bahwa setiap pilihan hati bisa membawa kebahagiaan yang sesungguhnya.